Halo semuanya, semoga pada saat menonton video pembelajaran yang telah kami buat ini, teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Nah, kami dari kelompok 7 Universitas Negeri Medan akan memaparkan materi kami mengenai anatomi tubuh manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan terbaik saya yang akan membantu saya dalam menjelaskan materi tersebut. Nah, berikut personil dari kelompok 7. Yang pertama ada Desi Karina Siregar, dan yang kedua ada Desima Apriani Sirait, dan yang ketiga ada Elma Sianipar, dan terakhir saya sendiri, Sarah Melani. Semoga pemaparan kami dapat bermanfaat bagi penonton. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan terbaik saya, yaitu Desima Apriani Sirait. Anatomi disebut juga dengan susunan tubuh. Anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh makhluk hidup. Istilah anatomis mempunyai arti yang tepat dan digunakan dalam kedokteran dan biologi. Selain istilah anatomis, biasanya digunakan pula istilah-istilah sehari-hari atau istilah lainnya seperti tulang belikat, scapula, dan circulus willis yang disebut dengan circulus arteriosus cerebri. Anatomi ini memiliki perbedaan kata internasional. Adapun posisi anatomi, yaitu semua deskripsi anatomis disesuaikan dengan standar posisi anatomi. Hal ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman arti dari masing-masing pendapat. Ada 3 syarat posisi anatomi, yaitu yang pertama, berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Ketiga, kedua kaki merapat sedikit dan mengarah ke depan terbuka. Selanjutnya adalah bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Terdapat 4 bidang anatomi. Yang pertama, bidang median, yaitu bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua disebut dengan bidang sagittal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu, tidak membagi tepat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Yang ketiga adalah bidang horizontal, yaitu bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang X, Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas yang disebut dengan superior dan bagian bawah yang disebut dengan inferior. Dan yang terakhir disebut dengan bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagittal, membagi tubuh menjadi bagian depan yang disebut dengan frontal dan belakang disebut dengan dorsal. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Karina Siregar. Istilah-istilah untuk perbandingan. Yang pertama, superior. Superior terletak di atas. Superior disebut juga dengan kranial. Letak dari superior ini adalah lebih dekat pada kepala. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang kedua, inferior. Terletak di bawah. Inferior ini disebut juga dengan caudal. Letak dari inferior ini sendiri adalah lebih dekat pada kaki. Contohnya, pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang ketiga, istilahnya yaitu anterior atau depan, terletak lebih dekat ke depan. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limpa. Istilah yang keempat yaitu posterior, terletak di belakang, lebih dekat ke belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang kelima, ada istilah superficial. Superficial ini terletak lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Elma Sianipar. Baiklah, istilah untuk perbandingan anatomi yang selanjutnya profunda, artinya lebih jauh dari permukaan.
Contohnya, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Kemudian medial atau dalam, artinya lebih dekat ke bidang median. Contohnya jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Lateral atau luar, menjauhi bidang median. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal atau atas, artinya lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang terakhir ada distal atau bawah, artinya lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Oke, selanjutnya mengenai istilah gerakan anatomi. Yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh dari gerakan fleksi dan ekstensi adalah gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan ante atau fleksi dan ayunan ke belakang disebut retro atau fleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Selanjutnya abduksi dan abduksi. Abduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan aduksi atau mendekati tubuh. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sarah Melani. Masih tetap dalam istilah gerakan anatomi. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut atau elevasi dan menutupnya atau depresi. Dan gerakan pundak ke atas atau elevasi dan ke bawah atau depresi. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Dan yang terakhir ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Sampailah kita di akhir dari video pembelajaran yang telah kami buat ini. Kepada teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video pembelajaran yang kami buat dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Bye-bye.